untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan dan kebaikan setelah mendengarkan hadis ini. Dari Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha qala, Zainab berkata, kharaja Rasulullah yawman fazi'an muhammaran wajhuhu. Kata Zainab bintu Jahsy istri Nabi, suatu ketika Nabi terbangun dari tidurnya, kaget beliau, menunjukkan Nabi mengalami sebuah mimpi. Dan mimpi seorang Nabi itu wahyu, diperlihatkan oleh Allah. Tiba-tiba Nabi terbangun dari tidurnya, bangkit dari tempat tidurnya, disaksikan oleh Zainab bintu Jahsy. Nabi dalam keadaan khasi'an, kaget, tubuh beliau gemetar. Muhammad, wajah beliau memerah. Tidaklah Nabi mengalami hal ini kecuali ada peristiwa yang sangat menakutkan yang beliau saksikan dalam mimpi beliau. Yang mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawman khasi'an muhammaran wajhuhu. Nabi terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget dan wajahnya kemerah-merah. Tidak seperti biasa. Tiba-tiba Nabi berkata dalam keadaan tubuh beliau gemetar, La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini kalimat yang paling bernilai, kalimat yang paling berharga, kalimat yang paling bermanfaat di akhir zaman. Kalimat ini, La ilaha illallah. Tidak ada yang salah kalimat ini. Masih ingat tidak tentang kisah Dajjal? Dajjal saya tidak bisa memudaratkan orang yang la ilaha illallahnya kuat. Tidak bisa Dajjal mengalahkannya. Maka Nabi memulai, karena rupanya peristiwa yang beliau alami ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan tidak ada itu yang menguatkan seorang di akhir zaman dengan kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi mengatakan wailul lil ardh minasyarri wal fitnah. Sungguh celaka, kejelekan yang menimpa bangsa Arab terhadap kami. Kerusakan itu akan terjadi. Huru-hara itu akan menimpa. Rupanya yang membuat tubuh beliau gemetar, wajah beliau memerah, kemudian mengingatkan kepada kita tidak ada yang bermanfaat di akhir zaman kecuali la ilaha illallah. Rupanya Nabi diperlihatkan dalam mimpinya apa? Hujiyal yawma min rajmi ya'juj wal ma'juj mislu hadhihi wa halqun bi asba'aihi ibham wallati taliha. Rupanya ini mimpi yang Nabi diperlihatkan. Kata Nabi, telah diperlihatkan bagiku, telah terbuka rajmin, sebuah lubang, sebuah celah yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Masih ingat kemarin sifat yang disifatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, bagaimana proses ketika Ya'juj dan Ma'juj itu tiba masanya akan keluar. Saya sebutkan, ayo, Ya'juj besar-besarkan saling dorong kalau jumlah mereka yang banyak. Yang kedua, tidak ada sebuah celah kecuali mereka mencari celah yang mereka bisa keluar. Karena penuhnya satu celah
keluar. Karena satu celah itu tidak bisa membuat mereka keluar secara bersamaan. Ya, mereka mencari celah. Di mana ada celah, di situ mereka keluar. Rupanya Nabi telah diperlihatkan dalam tidurnya telah terbuka sebuah celah, menunjukkan celah-celah ini akan banyak nantinya, bukan satu celah. Karena kalau satu celah tidak mungkin mampu mereka keluar dari satu celah kalau jumlah mereka banyak, itu mustahil. Banyak celah nanti. Telah terbuka satu celah yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Celah itu telah terbuka di isba'il ibham. Beliau pun membuat sebuah lingkaran menggabungkan antara ibham, ibu jari, beliau gabungkan dengan taliha. Begini celahnya. Subhanallah. Celah ini telah terbuka, menunjukkan celah ini ketika sudah berbentuk celah ini, menunjukkan kerusakan itu telah banyak. Semakin banyak kerusakan, celah ini semakin membesar. Semakin banyak kerusakan, celah semakin terbuka. Rupanya celah ini dipengaruhi dengan kerusakan. Itu perhatikan. Semakin banyak kerusakan yang terjadi, semakin banyak kerusakan akan semakin celah membuka dan semakin banyak celah-celah